Jangan tunggu yakin baru melangkah. Kekuatan pikiran di tengah ketidakpastian. Orang bilang, saya akan mulai kalau jalannya sudah jelas. Atau saya akan melangkah kalau saya sudah benar-benar yakin. Sedulur, ngaku wae. Pernah panjenengan terjebak dalam kalimat itu? Jika panjenengan menunggu kabut hilang sepenuhnya sebelum mulai berjalan, panjenengan tidak akan pernah meninggalkan rumah. Panjenengan tidak akan pernah berhasil. Tahukah panjenengan bahwa kekuatan pikiran yang paling dahsyat justru aktif saat kaki panjenengan mulai bergerak? Jadi pada video ini Pak Alang akan membahas satu rahasia besar dalam dunia manifestasi. Bahwa kejelasan atau inspirasi atau gut feeling ya tidak akan muncul saat panjenengan hanya duduk diam bermeditasi atau berdoa. Tidak. Mereka adalah hadiah bagi panjenengan yang berani mengambil tindakan di tengah ketidakpastian. Jadi pengajarannya itu begini, sedulur. Banyak dari kita itu belajar tentang hukum asumsi Neville Goddard ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan mengira bahwa kita cukup duduk diam, membayangkan, berdoa, sambil menunggu keajaiban jatuh dari langit. Duitnya tiba mak gedebuk ya, 1 miliar sekolah langit. Tentu visualisasi itu penting, tentu imajinasi itu penting, tentu afirmasi itu penting. Namun ada satu komponen yang sering terlupakan yaitu tindakan. Kenapa? Tindakan adalah bentuk tertinggi dari keyakinan. Jadi saat panjenengan mengambil tindakan atau taking action ya, panjenengan sebenarnya sedang mengirimkan sinyal yang sangat kuat ke alam bawah sadar panjenengan atau bahkan ke alam semesta. Panjenengan berkata demikian, saya percaya impian ini nyata. Karena itu saya berani bergerak menyambutnya. Kurang lebih kata-katanya seperti itulah dengan bertindak itu. Tanpa tindakan sedulur, asumsi panjenengan hanyalah angan-angan kosong, delusi. Dan di tengah ketidakpastian kehidupan ini ya, tindakan adalah satu-satunya cara untuk menciptakan kejelasan atau clarity. Maka akan muncullah jalan keluar, ya pintu-pintu dibukakan kalau panjenengan mau bergerak. Ya, karena tindakan itu memicu segalanya sebenarnya. Secara kesadaran atau awareness, saat panjenengan bergerak, otak dan neuron panjenengan itu ya, saraf-saraf otak panjenengan itu mulai merespon data baru. Misalnya, inspirasi. Inspirasi itu jarang datang saat kita melamun. Inspirasi itu sering muncul saat kita sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Ingat itu. Kemudian adanya inner guidance atau bimbingan bimbingan gaib ya, bimbingan batin ya. Bimbingan batin itu akan terasa seperti kompas saat kapal panjang itu berlayar, bukan saat kapalnya masih di pantai, bukan. Kalau kapal panjang masih bersandar di pelabuhan, ya kompas itu tidak ada gunanya, sedulur. Kemudian ada namanya gut feeling ya, atau intuisi lah. Intuisinya akan semakin tajam saat panjenengan ada di lapangan, ya, bergerak, bertindak. Bukan jingkrung neng puturon neng amben, bukan. Ya, di sini Pak Lang akan bawakan untuk panjenengan sebuah contoh ya. Seorang pria bernama Mas Bram. Bram ini ingin membangun bisnis di bidang teknologi pertanian. Namun sebetulnya dia tidak punya latar belakang pendidikan di sana. Modal juga nggak punya dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia merasa sangat tidak pasti, tapi ingin sekali. Nah, Bram bisa saja menghabiskan 2 tahun hanya untuk riset atau menunggu sinyal dari langit, ya, menunggu jawaban dari istiqorohnya, iya kan? Tetapi Mas Bram ini memilih satu tindakan yang sangat bagus, yaitu taking action. Langkah pertamanya sangat kecil dan terasa konyol. Jadi apa yang dilakukan? Dia hanya mendatangi satu pameran alat tani di kota Jogja tanpa tujuan jelas. Hanya main saja ketika ada pameran alat tani itu. Nah, di sana karena dia berada di lapangan itu, dia mendengar percakapan 2 orang petani tentang masalah irigasi. Nah, dari situlah muncullah inspirasi. Ya, sebuah ide sederhana yang tidak akan pernah terpikirkan jika dia hanya diam di rumah. Nah, dia lalu mulai membuat prototipe kasar. Dia mulai membuat prototipe kasar di bengkelnya di rumah. Nah, saat dia mulai ngotak-atik prototipe itu, ada inner guidance atau bimbingan batin yang menggerakkan dia untuk menghubungi seorang teman lama yang ternyata seorang ahli coding. Kalau nggak salah ini anak UPN veteran ya. Dengan demikian, ketidakpastian jalan itu semakin lama semakin hilang, digantikan dengan jalan yang makin jelas. Ini terjadi karena Mas Bram bukan banyak berpikir, bukan banyak menganalisis, tapi karena setiap tindakan yang diambil memberikan data baru, koneksi baru, dan yang penting keyakinan yang makin besar. Bram tidak menunggu peta lengkap untuk bergerak, tapi dia membuat peta itu sambil berjalan.
Nah, inilah inti dari manifestasi yang aktif prosedur. Banyak kan orang bertanya, bagaimana saya tahu bahwa ini adalah gut feeling ya, atau intuisi? Atau barangkali ini hanya sekedar perasaan yang lewat begitu saja. Jawabannya begini, sedulur. Panjenengan tidak akan tahu sampai panjenengan mengujinya dengan tindakan. Jadi gut feeling atau intuisi itu bisa diuji setelah panjenengan bertindak. Kalau nggak bertindak ya nggak bisa diuji. Ini feeling beneran atau bukan. Tindakan itu bisa disebut sebagai filter alami. Jadi saat panjenengan bertindak dan ternyata jalannya buntu, jangan kecewa. Itu adalah awareness atau kesadaran yang memberitahu panjenengan, bukan lewat sini mas. Coba belok ke kanan misalnya begitu. Kegagalan-kegagalan kecil dalam tindakan itu justru memberikan clarity atau kejelasan yang luar biasa tentang jalan mana yang seharusnya panjenengan ambil. Ini jauh lebih baik daripada diam di tempat. Ya, diam di tempat sambil songgorunggi, merasa ragu-ragu. Waktunya habis hanya untuk berdoa mohon petunjuk, tapi nggak bergerak. Bubar. Maka penting bagi panjenengan untuk mengubah energi ragu ini menjadi motivasi. Sedulur, ketidakpastian biasanya membawa rasa takut, betul? Namun ketika panjenengan mulai taking action, rasa takut itu berubah menjadi energi kinetik. Jadi ada perubahan bentuk energi ya, kan rasa takut itu energi. Ketika panjenengan bergerak itu energi juga. Jadi rasa takutnya berkurang, berubah bentuk menjadi tindakan. Alam bawah sadar panjenengan akan melihat bahwa panjenengan adalah orang yang serius. Ingat prinsip ini. Alam semesta tidak bisa mengarahkan mobil yang sedang diparkir. Ia hanya bisa mengarahkan mobil yang sedang melaju. Meskipun panjenengan bergerak lambat, selama roda-rodanya berputar, ya inner guidance atau bimbingan batin bisa membelokkan panjenengan ke arah yang tepat, entah kanan, entah kiri, atau malah mundur. Nah, motivasi akan datang sebagai upah, ya upah karena panjenengan berani melangkah, bukan sebagai prasyarat sebelum melangkah. Jadi jangan mencari motivasi baru melangkah, salah. Tapi melangkah dulu maka akan muncul motivasi dan motivasi akan memberikan dorongan untuk langkah berikutnya. Langkah berikutnya memberikan motivasi yang lebih besar dan seterusnya dan panjenengan unstoppable. Seru kan? Nah, sekarang panjenengan harus berlatih nih ya. Panjenengan harus berlatih. Palang punya pertanyaan. Apa satu hal yang paling membuat panjenengan merasa tidak pasti saat ini? Apa itu? Jodohkah? Karier? Keuangan? Atau yang lain-lain? Terserah. Kesehatan? Alih-alih memikirkannya sampai kepala panjenengan benjut, sakit, ya mumet, ya migrain, lakukan saja tindakan kecil hari ini yang berhubungan dengan impian panjenengan. Lakukan tindakan kecil aja. Jika panjenengan ingin jodoh misalnya, mulailah dengan memperbaiki penampilan atau keluar rumah ke tempat baru hari ini, ke kafe atau kemana lah nongkrong ya. Umpamanya yang lain, misalnya panjenengan pengen punya bisnis, buat satu draft sederhana atau hubungi satu calon mitra hari ini. Yuk bisnisan yuk mas yuk, misalnya begitu. Bakul-bakul sego padang atau apa misalnya begitu ya. Jangan pedulikan apakah langkah ini benar atau salah. Nggak usah pusing, langkah ini benar atau luput ya. Yang penting adalah gerakan tersebut. Yang penting adalah panjenengan melangkah, melangkah. Rasakan bagaimana keyakinan panjenengan akan makin besar setelah panjenengan melakukan sesuatu. Rasakan bagaimana kabut di depan panjenengan perlahan-lahan menipis setiap kali kaki panjenengan melangkah. Begitu ya sedulur-sedulur konsepnya. Jadi sekarang kita sampai pada penutup. Pak Lang punya pesan singkat. Manifestasi itu sedulur bukan tentang menunggu petir di siang bolong, bukan. Manifestasi itu kombinasi antara pikiran dan langkah kaki yang harmonis ya. Jadi apa ya semacam tarian antara pikiran dan langkah kaki berkombinasi, berkolaborasi. Jangan biarkan ketidakpastian memenjarakan panjenengan. Kejelasan tidak ada di masa depan loh. Kejelasan ada di balik tindakan yang panjenengan lakukan sekarang. Melangkahlah meski dengan gemetar ora popo. Sebab saat panjenengan bergerak, seluruh kekuatan alam bawah sadar dan hukum semesta sedang bersiap untuk membimbing panjenengan ke sampai tujuan. Ambil tindakan panjenengan dan saksikan bagaimana jalan panjenengan mulai terlihat jelas. Salam seger waras.